Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Sanakri dari kelompok pertama akan menjelaskan sebuah materi yang sudah dibuat oleh kelompok kami yang dibantu dengan teman-teman saya pada materi-materi yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu manajemen pasifa. Manajemen pasifa atau liability management itu definisinya adalah suatu proses di mana bank mengelola sumber dana yang berasal dari pihak ketiga, yaitu masyarakat, di pasar uang atau dengan menerbitkan surat utang untuk memenuhi kegiatan operasional bank termasuk penyaluran kredit. Liability management ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kegiatan pencarian dana dalam bentuk kredit harus dalam rangka mengoptimalkan dana yang dihimpun untuk mendapatkan keuntungan bagi bank. Secara umum dapat diartikan bahwa manajemen pasifa secara umumnya adalah usaha untuk mendapatkan dana baik melalui penghimpunan dana pihak ketiga, yaitu tadi masyarakat, dan dana pihak kedua yang dapat dihimpun melalui pasar uang atau pasar modal, maupun yang berasal dari pihak pertama, yaitu si pemilik lah. Dana-dana itu dimaksudkan atau digunakan untuk keperluan operasional perbankan, termasuk yang utama adalah penyaluran kredit. Kegiatan utama bank secara garis besar meliputi 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama kegiatannya yaitu menghimpun dana masyarakat, yang kedua menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat agar memiliki manfaat atau maslahah, dan yang ketiga adalah pelayanan bank kepada masyarakat atau nasabahnya lah, secara baik gitu. Sedangkan kegiatan utama bank pada sisi liabilitas adalah penghimpunan dana masyarakat dari kegiatan penyaluran dana neraca akan tampak pada kredit. Sisi pasifa dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu dana pihak pertama berasal dari pemilik dana laba bank. Dana pihak kedua yang diperoleh melalui pasar uang, serta dana pihak ketiga, yaitu yang berasal dari masyarakat. Contohnya berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, setoran jaminan, serta kewajiban lainnya yang segera dibayar baik rupiah maupun valuta asing. Terus selanjutnya pengelompokan sumber dana. Pengelompokan sumber dana tersebut bermanfaat untuk mengetahui sifat masing-masing kelompok dan bagaimana cara menghimpunnya, sehingga manajemen bank dalam setiap membuat kebijakan untuk menghimpun dana memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan penghimpunan dananya di masing-masing kelompok. Sedangkan tujuan pengelolaan sumber dana bank itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuannya yaitu meminimumkan biaya bunga. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik dengan pemilik dana. Pemeliharaan pergerakan sumber dana akibat kondisi ekonomi dan moneter, menciptakan suatu berharga terutama untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Yang terakhir yaitu meningkatkan hubungan hubungan koresponden
dengan lembaga keuangan atau bank lain agar money market line yang diperoleh dapat digunakan pada waktunya jika bank dalam posisi memerlukan dana yang mendesak. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Mulani. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi sumber dana bank. Fungsi sumber dana bank itu ada 3. Yang pertama itu sebagai alat pembayaran kegiatan usaha, yaitu dana yang dihimpun memiliki karakteristik yang berbeda baik dari jangka waktu maupun harga tingkat bunga maupun cara penarikannya. Alokasi dana tersebut diperuntukkan sebagai berikut. Yang pertama itu demand deposit, hanya untuk membiayai kebutuhan dana jangka pendek seperti primary reserve, secondary reserve, serta kredit jangka pendek. Yang kedua itu sebagai saving deposit, hanya untuk membiayai kebutuhan penanaman jangka pendek berupa primary reserve dan kredit jangka pendek. Yang ketiga itu sebagai time deposit, hanya untuk membiayai secondary reserve, kredit jangka menengah, dan surat berharga. Yang terakhir itu sebagai capital deposit, dapat dipakai untuk membiayai kredit jangka panjang berupa perdagangan surat berharga dan aktiva tetap. Fungsi sumber dana bank yang kedua adalah sebagai sumber likuiditas bank. Semakin banyak sumber dana yang ditempatkan pada pos-pos tersebut, maka semakin liquid bank yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin mengecil dana yang ditempatkan pada pos tersebut, mengindikasikan liquid bank yang bersangkutan relatif ketat. Fungsi sumber dana bank yang ketiga adalah sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Itu volume dana pihak ketiga dapat dijadikan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga, mengindikasikan bahwa masyarakat relatif percaya kepada bank yang bersangkutan. Sebaliknya, bila volume dana pihak ketiga semakin mengecil, maka mengindikasikan masyarakat semakin tidak percayanya pada bank tersebut. Jenis-jenis sumber dana bank yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri, sering disebut dana pihak pertama. Yang kedua itu dana yang bersumber dari pihak luar, sering disebut dana dari pihak kedua. Yang ketiga itu dana yang bersumber dari masyarakat luas, sering disebut dana pihak tiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Marzuki Dzulkirom, NIM 1908203058. Saya akan membahas poin C mengenai produk penghimpunan dana dari masyarakat. Secara umum, kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, simpanan giro. Simpanan giro adalah simpanan pada bank, di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro. Yang kedua, simpanan tabungan. Simpanan tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabahnya, dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, ataupun dengan sarana lainnya. Jenis-jenis tabungan yaitu yang pertama Tabanas atau Tabungan Pembangunan Nasional, yang ketiga Taska atau Tabungan Asuransi Jiwa, yang ketiga ONH atau Tabungan Ongkos Naik Haji. Yang ketiga, simpanan deposito. Simpanan deposito adalah simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu atau jatuh tempo dan dapat ditarik kembali dengan bilet deposito atau sertifikat deposito. Jenis-jenis deposito yaitu yang pertama deposito berjangka,
yang kedua sertifikat deposito, dan yang ketiga deposito on call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari pemaparan saya serta dua teman saya yang dijelaskan sebelumnya, saya di sini akan melanjutkan pembahasan materi yang terakhir, yaitu tentang funds transfer pricing. Apa sih fund transfer pricing? Yaitu transfer price adalah nilai dari suatu produk baik jasa maupun barang yang dihasilkan oleh unit kerja dikurangi oleh nilai asal produk tersebut ketika diproduksi oleh unit kerja lain dalam satu perusahaan. Transfer pricing adalah metode untuk mengukur nilai yang dihasilkan oleh unit kerja atas suatu produk dan jasa. Sistem fund transfer pricing pada umumnya memungkinkan dikomposisikan pendapatan bunga. Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan komponen terbesar dari pendapatan bank komersial yang khas disertai dengan biaya komposisi dan dapat membentuk hingga 80% dari bank pendapatannya. Komponen ini pada laporan laba rugi, komponen yang tadi barusan dijelaskan didekomposisi menjadi pendapatan bunga dan biaya bunga serta seluruh bank. Transfer pricing tidak hanya memungkinkan untuk menghitung profitabilitas pinjaman, deposito, dan produk-produk lain. Ini juga memungkinkan pengukuran pendapatan bunga oleh cabang-cabang, business line, dan pelanggan, mengukur laba pada tingkat yang berbeda, memungkinkan internal untuk melakukan perbandingan efektivitas, evaluasi, dan penilaian. Fund transfer pricing atau biasa disingkat dengan FTP dapat dianalogikan sebagai proses yang digunakan dalam perbankan untuk mengukur kinerja berbagai unit bisnis dan mentransfer likuiditas dan risiko suku bunga. FTP dapat dipahami sebagai transfer pricing untuk produk bank atau penggalangan dana dan aktivitas pinjaman dan manajemen aset dan kewajiban atau biasa disebut dengan ALM, di mana harga transfer dinyatakan dalam suku bunga. Dana dan pinjaman akan ditransfer dengan harga yang sesuai. Pinjaman akan ditransfer dengan harga sebagai COV atau yaitu cost of funds, sementara dana akan ditransfer dengan harga sebagai VOV yaitu value of funds. FTP juga memisahkan profit dari kegiatan komersial atau yang berhubungan dengan nasabah dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan risiko. Cabang funding akan menggunakan FTP rate dan menyertakan margin sebelum memberikan harga kepada calon nasabahnya. Cabang funding akan menerima pendapatan FTP dari ALM sebagai nilai dana dan akan membayar bunga kepada nasabahnya untuk menerima simpanan pelanggan. Selisih antara pendapatan FTP dan beban bunga akan menjadi margin cabang funding. Terus fungsi dari transfer pricing atau FTP yaitu agar bank lebih mudah memahami bagaimana bisnis dan kegiatan bank dapat berkontribusi pada pendapatan bank. Tujuan dari FTP ini yang pertama adalah dapat mengukur profitabilitas dan memungkinkan pengukuran kinerja kerja dan profitabilitas suatu produk yang lebih akurat, dapat melakukan manajemen raca, sentralisasi interest risk atau biasa disebut dengan IRR dan risiko likuiditas. Pricing produk yang terakhir memberikan patokan, tujuannya yaitu memberikan patokan harga kepada unit bisnis dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan bank yang paling efisien dan menetapkan harga produk non kontrak dengan benar.
Maka selesailah sudah pembahasan dari kelompok 1. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam ucapan atau yang lainnya, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.